Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Etika Profesionalisme, di mana kelompok kami ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama, moderator atas nama Arya Farizal Rizky. Yang kedua, pemateri pertama atas nama Ismawati. Yang ketiga, materi kedua atas nama Muhammad Rosid. Langsung saja kita ke materi pertama, akan disampaikan oleh saudari kami yang bernama Ismawati. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari profesionalisme. Profesionalisme berasal dari bahasa Anglo-Saxon yang mengandung pengertian kecakapan, keahlian, dan disiplin. Profesional juga mengandung pengertian menjalankan suatu profesi untuk keuntungan atau sumber penghidupan. Profesionalisme adalah tingkah laku dari berbagai jenis perilaku dan sikap seseorang dalam lingkungan kerja atau bisnis. Seseorang tidak harus bekerja dalam profesi tertentu untuk menunjukkan kualitas dan karakteristik penting seorang profesionalisme. Terus, profesionalisme mengarah kepada kesuksesan di tempat kerja, reputasi profesional yang kuat, serta etika dan keunggulan kerja yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri kedua ingin menyampaikan contoh-contoh profesionalisme. Adapun contoh tindakan yang termasuk dalam profesionalisme, yang pertama, pekerjaan. Perihal pekerjaan tentu saja sangatlah dibutuhkan profesionalisme. Dalam hal ini, kasusnya seperti Randi sedang melayani customer hotel di mana ia sedang bekerja dengan sangatlah sibuk. Namun secara tiba Intan sahabatnya menelponnya, mengatakan bahwa ibunya meninggal dan membutuhkan bantuan Randi. Di hal ini keputusan Randi untuk meminta maaf dengan Intan, tidak menemuinya dan akan menemuinya pada saat jam istirahat. Bagian daripada profesionalisme dalam pekerjaan hingga akhirnya menjadi penyebab adanya proses jaringan kerja yang berupa saling menghargai dan memahami satu sama lain. Contoh yang kedua yaitu sekolah. Tindakan yang berhubungan dengan sikap profesionalisme di sekolah, misalnya saja ketika kita diharuskan berkelompok dengan seseorang yang sangat tidak kita sukai, lantaran selalu menyepelekan tugas yang diperbaiki oleh guru. Namun, karena hal tersebut, keputusan itu kita bersikap bisa saja dan tetap fokus dengan target tugas bagian daripada profesionalisme. Selanjutnya, kode etik profesi. Kode etik profesi adalah acuan perilaku perseorangan atau korporasi yang dianggap harus diikuti pelaku aktivitas profesional. Para profesional memiliki pengetahuan dan keahlian yang khusus. Dan untuk kode etik profesional disebut untuk mengatur bagaimana pengetahuan dan keahlian tersebut digunakan, terutama dalam situasi-situasi terkait masalah moral. Biasanya hal ini terkait dengan kemampuan para profesional untuk membuat penilaian dan keputusan yang tidak bisa dibuat orang awam yang tidak memiliki pengetahuan dan keahlian khusus tersebut. Salah satu contoh awal etik profesional adalah Sumpah Hippokrates yang sampai sekarang masih diikuti para dokter. Kode etik profesional hadir sebagai pembatas seorang agar keahlian dan keterampilan yang dimiliki tidak disalahgunakan untuk mencelakai orang lain. Kode etik profesi diperlukan untuk melindungi keluhuran suatu profesi dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan memiliki niat untuk mencoreng nama baik suatu profesi. Kode etik ini akan membantu memantau profesionalitas seorang profesional. Melalui kode etik, masyarakat mendapat jaminan keselamatan dari para profesional yang telah mereka beri kepercayaan untuk
urusan tertentu. Hal ini akan meminimalisir kemungkinan keraguan yang diakibatkan oleh kelalaian profesional, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Selanjutnya, kesimpulan profesionalisme ialah tingkah laku dari berbagai jenis perilaku dan sikap seseorang dalam lingkungan kerja atau bisnis yang mengarah pada kesuksesan di tempat kerja, reputasi profesional yang kuat, serta etika dan keunggulan kerja yang tinggi. Menjadi seseorang profesional berarti kita lebih dari sekedar menggunakan jas dan dasi atau memiliki gelar sarjana, melainkan bagaimana kita berperilaku selama bekerja. Di materi ini dijelaskan bahwa pekerja profesional sejati itu memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dan harus kita patuhi atau jalani bersama untuk mencapai suatu pekerjaan yang baik. Antara lain, 1. Berpenampilan yang rapi, 2. Percaya diri, 3. Melakukan apa yang kita katakan, 4. Jadilah ahli di bidang apa yang kita ketahui, 5. Berperilaku moral dan etis, 6. Mempertahankan ketenangan, 7. Memiliki etika telepon yang baik, 8. Gunakan nada yang tepat,